Mas Muda kita bersua di Coca-Cola, Kominda Kalsel, komunikasi langsung. Dan saat ini senang sekali saya berada di Bandara Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru, yang pastinya ini suasananya juga kalau terdengar agak riuh ya, dan juga ada informasi-informasi mungkin dari pusat informasi bandara. Anda nggak usah terganggu karena kita akan ngobrol soal keberadaan bandara ini juga. Ini sudah ada bapak-bapak, waduh saya cantik sendiri nih kayaknya ya. Sudah ada bersama dengan kita, ada PLH JM Angkasa Pura Samsudinur Banjarmasin, Bapak Trubus Suharjono. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Dini. Tuan rumah ini. Tuan rumah. Tuan rumah siap, ya. siap. Kita di sini nih Pak, di bandaranya. Di sini juga ada dari Kanwil Imigrasi Kalsel, ada dari bidang penegakan hukum, Pak Endi Agustiawan. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, menjelang sore Pak. Kalau di sini kayaknya agak siang ya. Iya. Ini Pak Endi juga merupakan Katim Intelijen ya Pak ya, Siap. di Kanwil Imigrasi Kalsel. Dan juga yang ada di sana, Ya. wah ini lengkap nih. Oh, atributnya lengkap. Ada dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalbangsel, Kepala Bidang Fasilitas dan Humas Kanwilnya ya Pak ya. Betul, Mbak. Ada Pak Jerry Kurniawan. Selamat sore. Bapak-bapak di sini, ya selamat sore Pak. Jadi lupa saya menyapa Bapak selamat sore. Ini semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Dan harus semangat Pak. Semangat. Dong. Kita ngobrol santai ya. Ya. Hari ini ya, Ya. di bandara nih. Pokoknya kita solve Mbak deh apa deh yang Ya. mau ditanya kita siap. Di Coca-Cola, di akun YouTube kami ini Pak, di Kominda Kalsel komunikasi langsung, itu kita ngobrolin apa aja yang saat ini sedang juga ramai diperbincangkan masyarakat. Ya. Termasuk juga keberadaan bandara kita ini yang ada di Kalimantan Selatan, Bandara Samsudinur. Ini informasinya akan ada penerbangan internasional dan beberapa pemberitaan juga kita akan go internasional gitu ya, penerbangan kita. Saya mau ke ini dulu deh, ke tuan rumah Siap. Pak Trubus. Ya. Kalau dari Angkasa Pura sendiri nih Pak, Bandara Samsudinur ini bisa dikatakan bandara internasional dan akan ada penerbangan internasionalkah dalam waktu dekat ini? Termasuk fasilitas yang disediakan di sini apa saja nih Pak? Oke, terima kasih Mbak Rini. Jadi benar, sejak tanggal 8 Agustus 2020 lalu, sesuai keputusan Menteri Perhubungan nomor 37, itu Bandara Samsudinur ini statusnya udah berubah menjadi bandara internasional. Itu yang pertama. Artinya di situ kita didukung oleh mitra kerja instansi terkait kita, baik dari Bea Cukai, dari imigrasi, karantina kesehatan, karantina ikan, hewan dan tumbuhan, dan juga stakeholder lainnya, dan juga para maskapai. Jadi benar, saat ini kami sedang mempersiapkan bersama-sama tim CIQ untuk insya Allah nanti penerbangan perdana kita itu di tanggal 20 Oktober ya Pak ya, Betul. 2025, yang mana tujuan kita nanti rutenya adalah Kuala Lumpur, Banjarmasin ke Kuala Lumpur. Jadi dari Banjarmasin nanti ke Kuala Lumpur. Jadi sahabat Banua atau warga Banua Kalimantan Selatan khususnya sudah welcome nih, kapan nanti akan berangkat ke luar negeri, bisa lewat langsung ke Kuala Lumpur menggunakan maskapai Air Asia. Asia, Iya. Sehingga untuk dari maskapainya sudah ready, slotnya sudah ready, rutenya sudah ada, dan kami saat ini sedang finalisasi untuk persiapan semua fasilitas kita karena pada saat operasional nanti ini ada perbedaan. Untuk terminal domestik sendiri, terminal internasional sendiri. Perbedaannya adalah nanti ada area kepabeanan di situ. Nah makanya setelah area kepabeanan dan sebagainya, inilah operasional kita. Jadi semua terbatas di sini. Tentunya saya yakin dan kami yakin bahwa warga Banua ya, Kalimantan Selatan ini sudah banyak yang keluar negeri tentunya. Iya. Khususnya ke Jeddah Madinah lah ya, kan gitu. Nah, insya Allah itu ya. Nah itu. Jadi saat ini kami semua fasilitas sedang kami susun, kami tata semua,
Dan ini nih nanti menjadi perdana kita atau pertama kali Bandara Samsudinur ini untuk penerbangan internasionalnya. Ini yang sudah kita gadang-gadang sejak saya kecil dulu. Artinya ini alhamdulillah di 20 Oktober nanti pembuktian kita. Itulah pertama kali nanti terbang. Insya Allah nanti Pak Gubernur juga berangkat, hadir, informasinya seperti itu. Termasuk warga kita yang lain juga. Dan endingnya juga berharap nanti umroh kita bisa langsung nih. Langsung lewat melalui Malaysia, Jeddah atau Madinah. Jadi 20 Oktober ini ya. Yes. Nanti penerbangan pertama ke Kuala Lumpur ya, Pak. Betul. Dan fasilitas juga sudah pastinya sudah mulai disiapkan. Tadi ini ya pemisahan untuk keberangkatannya ya. Operasionalnya iya. Operasionalnya. Dari yang penerbangan domestik Betul. dan penerbangan yang ke luar negeri. Nanti kita menggunakan gate 1 tuh khusus untuk internasional. Oh, gate yang 1. di sisi barat. Jadi kalau penumpang itu masuk ke ruang tunggu akan belok ke kanan paling ujung. Nah, di sana udah kita siapkan nih fasilitasnya, termasuk teman-temannya Bea Cukai, imigrasi, karantina, angkasa pura sendiri ada di dalam. Ada X-ray-nya, ada nanti meja untuk pemeriksaan imigrasi. Dan kami akan bersama-sama dengan Bea Cukai nanti ngecek di X-ray-nya, termasuk kawan-kawan karantina kesehatan, karantina hewan di sana. Kita komplit nanti di sana. Di situ ya. Gate 1 nih, Gate diingat 1 nih. ya. Di dalam gate 1 kita siapkan musola nih. Oh iya, Musola ada juga cowok ya, Pak, dan ya? ceweknya ada. Oh, banyak berarti Toiletnya ada. fasilitas ya. Jadi kalau sudah masuk ruangan pemeriksaan imigrasi dan security-nya bandara, penumpang udah nggak boleh keluar lagi. Beda seperti domestik, itu bedanya. Oke. Karena di situ sudah diawasi sama kawan-kawan kita nih dari imigrasi maupun Bea Cukai. Jadi diawasin. Memang itu aturan internasional begitu, Mbak. Nah, kalau gitu kita berpindah aja langsung nih Pak ke imigrasi. Boleh. Ya. Tadi dibilang dari pihak bandara Pak Trubus ada sinergitas dengan ini nih ya. Baik. Imigrasi dan juga Bea Cukai. Dari imigrasi sendiri ini seperti apa Bu kesiapannya? Baik, untuk terima kasih. internasional ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Trubus, Siap, perwakilan siap. dari Angkasa Pura, Pak Jerry dari Bea Cukai, salam kenal. Saya Endi Agustiawan selaku Katim Intelijen, mewakili dari bidang penegakan hukum dan kepatuhan internal. Siang ini dapat kami sampaikan Mbak informasi terkait persiapan Bandara Samsudinur menjadi bandara internasional dalam rangka menunggu atau menyambut kedatangan penerbang internasional dari negara asing. Pada siang hari ini kami sampaikan bahwa kesiapan kami tentunya dari kawan-kawan yang ada di kantor imigrasi Banjarmasin, kami selaku unsur pembina yang ada di Kanwil tentunya memberikan dukungan, support, serta juga dalam rangka kesiapan ini sumber daya manusia sudah kami siapkan berupa ada nanti sebanyak lebih kurang 20 sampai 30 petugas yang nanti akan bergantian atau dalam artian shift-shiftan gitu. Jadi satu shift itu ada 10 orang, Mbak. Dan nanti yang disampaikan Pak Trubus tadi, nanti penerbangan awal dimulai tanggal 20, Pak ya. Betul. Jadi kesiapan kami juga selain SDM sudah kami siapkan, tentunya melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi di pusat. Dan kami juga telah menyiapkan juga perangkat-perangkat yang ada di kedatangan maupun keberangkatan. Nanti pada saat penumpang internasional datang di keberangkatan itu ada 2 booth atau 2 counter. Dan di kedatangan ada 6 counter. Dan itu sudah dilengkapi dengan BCM atau dapat kami jelaskan, BCM adalah Border Counter Management, yaitu kesisteman kami yang sudah terintegrasi dengan di Jakarta. Dan sistem kami juga sistem yang terbaru nanti adalah sistem 430, yaitu sudah terintegrasi dengan All Indonesia. Jadi itu sudah termasuk data cekal dan data pengisian data orang asing yang ada di sisteman itu. Jadi semuanya sudah lengkap dan pada 1 Oktober nanti para penumpang yang datang dari Malaysia atau dari luar itu sudah wajib mengisi aplikasi tersebut. Seperti itu. Betul. Jadi
disiapkan juga ya sejak dini nih Pak ya. Sudah disiapkan semua. Karena tinggal menghitung hari ya. Iya, tinggal minta Iya. hari. Dapat kami sampaikan lagi, kami tambahan bahwa memang status Bandara Internasional Samsudin Nor memang baru tahun ini ditetapkan Pak ya. Betul. Tapi kami sudah melayani untuk penerbangan yang ke jemaah Jemaah. ibadah umroh dan haji. Iya. Tentunya juga itu kan ada kelengkapan kesistemannya juga yang sudah kami siapkan di sana. Jadi seluruh penumpang yang meninggalkan wilayah Indonesia ke luar negeri juga tetap mengisi Iya. aplikasi yang nanti juga sudah terintegrasi dengan pusat seperti itu. Demikian, Mbak. Jadi ini juga persiapan dari imigrasi sudah, baik itu dari personilnya, Pak ya, Iya. petugas nanti yang akan ditempatkan di sini, ataupun juga tadi fasilitas berkaitan dengan kesisteman. Betul. Sekarang sistemnya digital sih ya. Siap. Iya, betul. Iya. Nah kalau dari Bea Cukai, Pak, gimana nih? Oke, terima kasih ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak Trubus, Pak Hendi ya. Siap, jadi Prinsipnya gini, kami di Bea Cukai itu menyambut gembira dengan semangat yang membara. betul. Kenapa? Karena accessibility nih, kita membuka penerbangan internasional ini multiplier efeknya besar gitu. Betul. Sama juga kita nih kalau dalam satu negara membuka akses ini ya, satu daerah ya. Ini berarti kita mengembangkan industri pariwisata. Dari industri pariwisata ini ujungnya nanti ada pergerakan kegiatan perekonomian. Kan Iya, gitu ya ujungnya. Betul. Dan kami adalah bagian daripada itu. Iya. Bea Cukai itu bagian dari Kementerian Keuangan yang fungsinya memang mendorong roda perekonomian daerah juga, Iya. termasuk di situ bidang kami. Betul. Nah, terkait dibukanya penerbangan ini tentu kami sangat sukacita lah. Kita akan full support terhadap kegiatan ini. Namun gitu ya, karena ini sifatnya penerbangan internasional, ada hal-hal yang memang harus disesuaikan dengan prosedural yang berlaku di internasional. Maksud saya gitu. Beda nih antara penerbangan domestik dengan penerbangan internasional gitu ya. Kalau di domestik masuk angsa pura selesai gitu ya, paling check in selesai. Tapi kalau kita bicara penerbangan internasional karena ini yang datang adalah orang negara lain gitu ya. Di situ ada aspek-aspek pelayanan dan pengawasan yang memang harus benar-benar kita perhatikan. Di situ ada yang bicara kita aspek pengawasan kesehatan dan juga aspek keamanan. Keamanan ini bisa terkait orangnya, imigrasi, ataupun barangnya, bea dan cukai, ataupun karantina tadi kesehatannya. Betul. Nah artinya di sini yang perlu kita sinergikan. Kami sudah berkoordinasi nih dengan teman-teman bandara ya, Angkasa Pura, iJourney ya sekarang ya Pak ya. iJourney, karena ada harus diatur flow-nya gitu ya. Iya, betul. Itu harus jelas. Jadi nggak bisa kayak gini asal-asalan gitu nyebrang-nyebrang. Kalau sekarang kita kan bebas nih gitu ya. Mungkin nanti harus ada area-area tertentu. Iya. Nanti flow-nya diatur. Begitu melewati akses gate-nya imigrasi, orang itu seolah-olah sudah mulai dianggap selesai masuk ke wilayah di luar kita karena sudah melewati imigrasi, sudah diceplok kan Pak ya. Iya, betul. Nah gitu. Termasuk gitu ya, begitupun juga nanti pada saat datang. Nah, di situ juga ada potensi. Jadi ada potensi benefit ya, keuntungan yang akan kita dapat dengan adanya penerbangan internasional. Tapi juga ada potensi masalah juga, resiko. Apa? Otomatis pintu gerbang permasalahan penyebaran narkoba akan terbuka. Kita tahulah banyak kasus-kasus dari Malaysia ya, Kuala Lumpur. Nah, ini yang perlu kita persiapkan. Iya. Kita coba bagaimana kita koordinasikan semua aparatur pemerintah yang ada di lingkup bandara ini, sehingga nanti baik pelayanan maupun pengawasan itu benar-benar bisa optimal. Iya. Dan alhamdulillah so far kami sudah sangat baik komunikasinya dengan tim yang akan bertugas nanti. Di sini paling ada CIQ ya, secara standar internasional paling tidak CIQ dan tentunya Angkasa Pura sebagai pengelola bandaranya. Betul. Mudah-mudahan insya Allah tanggal 20 Oktober, bahkan sebelumnya gitu, mudah-mudahan kita sudah ready ya Pak ya. Sudah ready, Pak. Jadi memang ada harus yang memang terkait sarana prasarana juga kita sedang siapkan. Karena harus ada X-ray ya terhadap barang-barang dan sebagainya. Tapi insya Allah so far saya dapat laporan dari tim kita yang menangani masalah ini langsung sudah terkomunikasi dengan baik. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini semua sudah akan settle. Mungkin itu. Jadi artinya nanti di tanggal 20 Oktober ini sudah jalan aja Jalan. gitu ya. Insya Allah jalan. Bismillah. Ada simulasinya nggak sih Pak sebelum itu? Oh ya. Ya. Jadi nanti sebelum tanggal 20 kita simulasikan. Artinya kita simulasikan ini karena ini pertama perdana, teman-teman kan mungkin ada masukan kekurangan kelebihannya, disitulah kita bikin simulasi.
Ya, ada masih jeda beberapa hari untuk kita perbaikan dan hari H full. Nah, jadi tadi itu untuk plannya begitu. Jadi kemarin dengan kawan-kawan CIQ kita sudah ngobrol, insya Allah nanti di mungkin 1 minggu sebelum hari H kita sudah melakukan simulasi. Jika ada sesuatu hal masih ada waktu untuk penyempurnaan lah ya. Ya karena memang ini kita kembali lagi. Dulu Bandara Samsudin ini hanya internasionalnya musiman, setahun sekali haji. Makanya alhamdulillah kita sama teman-teman CIQ ini masih rekat terus ini, masih ketemu, masih walaupun kadang-kadang pipinya ganti dan sebagainya, tapi di lapangan ini luar biasa ini. Nah, haji inilah terus sampai dengan kemarin jeder, wah luar biasa, gembiranya luar biasa gitu. Karena yang kita harapkan dari dulu kan gitu. Nah, kembali lagi ke persiapan kita. Artinya nanti semua ini pada saat H-7 ini nanti kita sudah kita cek masing-masing lagi karena nanti akan banyak berhubungan dengan sistem. Sistemnya Bea Cukai sendiri harus terkonek dengan pusat, imigrasi juga sama harus dengan pusat dan juga di sini, dan juga sistem kami yang juga harus bisa mengcover semuanya. Kita kolaborasi di dalamnya, termasuk sistemnya karantina, ada semuanya. Nah nanti pada saat simulasi inilah sekaligus kita praktekkan untuk all Indonesia tadi Pak, ya kan? Nanti kalau Indonesia ini adalah pencanangannya nanti insya Allah di tanggal 1 Oktober diresmikan langsung oleh Pak Presiden. Seluruh bandara yang internasional sudah wajib mengikuti dan mengisi all Indonesia. Isinya apa? Ya terkait jati diri, apa termasuk tujuan sini kemana dan sebagainya. Nah ini yang dipantau oleh kawan-kawan imigrasi terkait orangnya, nanti terkait barang dan sebagainya dari kawan-kawan Bea Cukai gitu. Jadi bandara menyiapkan supporting fasilitas dan sebagainya. Artinya kolaborasi kita di sini. Termasuk nanti siapa tuh ada isu wabah di sana, tim kesehatan BKK ataupun karantina ikan itu sudah ready semua ini. Masalah kesehatan orangnya tim BKK, masalah kesehatan yang berhubungan dengan hewan, tumbuhan dan sebagainya adalah karantina Indonesia kan gitu. Jadi kita sudah kolaborasi semuanya di sini. Insya Allah persiapannya seperti itu. Nah, rute-rutenya sendiri nih Pak untuk internasional, apakah hanya satu ini saja terlebih dahulu atau nanti akan ada rute ke luar negeri lain begitu? Oke, ini menarik sekali, benar. Jadi alhamdulillah dari beberapa rute yang kita ajukan kemarin itu yang sudah goal duluan adalah Kuala Lumpur. Dan maskapainya ada, bersedia pesawat rutenya itu ada untuk pesawatnya. Insya Allah nanti selanjutnya ada rute Singapura, insya Allah juga ada rute yang ke Thailand atau Filipina, termasuk rute yang ke mana Pak, Johor ataupun yang dekat Johor ini apa? Rute yang arah Malaysia itu Brunei. Bisa juga nanti kita tambahkan rute ini, terutama yang kita inginkan adalah Jeddah Madinah. Mengawali ini nanti connecting dulu lewat insya Allah lewat Kuala Lumpur dulu. Nah itu. Iya betul, karena warga Kalimantan Selatan kan potensi umrohnya luar biasa, yang nunggu umroh juga banyak, sambil nunggu haji kan umroh dulu. Nah itu. Dan juga nggak jaga kemungkinan, sesuai data statistik kita, itu banyak orang Kalimantan Selatan ini yang juga terbang ke Australia. Jadi bisa kemungkinan besar syukur-syukur nanti rute Australia bisa terbuka. Jadi kita minta data statistik karena koordinasi dengan Telkomsel, dengan kawan-kawan imigrasi, terkait paspornya ya Pak ya. Iya Pak. Koordinasi dengan kawan-kawan Bea Cukai. Semuanya ini kita punya data, artinya potensi rute-rute berikutnya itu sudah ada di ambang pintu kita. Tinggal nanti maskapainya ini siap enggak dengan pesawatnya, armadanya. Nah, itu jadi sudah ada susunannya. Ada yang langsung dari rute lanjutan dari Kuala Lumpur, ada yang ke Cina, ada yang ke Jepang dan sebagainya. Itu lewat Kuala Lumpur langsung dengan Air Asia itu yang awal. Nah mudah-mudahan nanti selanjutnya ini yang akan rencana kita buka lagi untuk rute-rute yang jelas-jelas di depan mata, yang intinya ada hubungan bisnis dengan Kalimantan Selatan. Ini yang utama. Baik itu bisnis masalah kehutanan, kelautan dan sebagainya, termasuk juga
bisnis antar pelajar. Belum lagi nanti di sini masalah apa namanya? Masalah keagamaan kita. Ya kan, religi. Kan banyak nih saudara-saudara kita yang di Malaysia. Di Johor Bahru banyak orang Banjar. Ya kan gitu. Malaysianya juga sama, TKI juga banyak. Yang belajar dari mereka ke sini juga banyak. Jadi kita punya data itu warga Malaysia itu juga banyak yang sekolahnya ke Indonesia. Indonesia kan banyak nih. Bisa ke Jawa, bisa ke Kalimantan, bisa ke Sulawesi, kan bisa ke Sumatera. Ini potensi luar biasa sih. Singapura juga sama. Banyak nantinya yang akan berinvestasi ke sini Iya, ya. betul. Apalagi ini Kota Banjarbaru sudah jadi ibu kota provinsi. Yes. Dan pasti juga masyarakat atau pihak luar itu pengen banget nih berkembang di Banjarbaru. Ya. Pak Endi, Yap. kalau dari pihak imigrasi nih, kan tadi kata Pak Turbus, awalnya dulu kita yang musiman setahun sekali gitu ya, musiman. melayani yang internasional. Haji. Sekarang ini akan melayani Kuala Lumpur, satu negara dulu deh ini penerbangannya. Tapi ini akan intens kan ya Pak Trubus ya? Setiap hari atau gimana? 1 minggu 4 kali. 1 minggu 4 kali penerbangan. Hari Senin, Selasa, Rabu, Sabtu penerbangannya. Oke, Buka awalnya ini. buka awal ini. Yes. Nah, nanti mungkin ke depannya tiap hari dari migrasi. Ini kan kita kemarin setahun sekali nih. Ya. Dan sudah pernah jalan gitu ya Pak ya. Sudah jalan dari migrasi juga, dari Bea Cukai juga sudah. Ini yang akan setiap hari. Apakah memang fasilitas atau sarana prasarana atau juga personilnya ini sudah mencukupi kah Pak dengan penerbangan yang akan intens dilakukan? Siap. Tadi disampaikan oleh Pak Trubus bahwa nanti penerbangan dimulai tanggal 20 Oktober. Tentunya CIQ dengan kesiapan dan semangat tadi yang disampaikan Pak Jerry bahwa kita bagian daripada semangat satu negara kesatuan, bahwa kita menyambut kedatangan seluruh warga negara asing yang datang ke Banjarmasin. Tentunya itu nanti akan menyumbang devisa buat negara kita. Nah, tentunya dari imigrasi kesiapan tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kami sudah menyiapkan SDM dan nantinya masing-masing ship itu ada 10 orang yang sudah diberikan pembekalan pelatihan dari Direktorat Jenderal Imigrasi, dan juga kesiapan kami dalam kesisteman. Tadi di keberangkatan ada 2 counter dan di kedatangan ada 6 counter dengan perangkat BCM, Border Control Management, dengan aplikasi yang terbaru 430 yaitu All Indonesia Pak. Ya, Jadi betul. seluruh yang warga negara asing yang masuk ke Banjarmasin melalui tempat pemeriksaan imigrasi tentunya sudah harus mengisi aplikasi, mengisi tentang data diri yang bersangkutan. Dan di situ nanti akan muncul apakah yang bersangkutan masuk dalam daftar cekal atau tidak. Seperti itu. Dan tentunya nanti persiapan yang kami berikan nanti insya Allah kami siap 100%. Tentunya itu support dari kami, dari kantor wilayah. Kami terus memberikan dukungan kepada kantor imigrasi Banjarmasin, kawan-kawan yang ada di sini, dengan semangat mereka, dengan pelatihan yang sudah diberikan, insya Allah sudah siap menyambut kedatangan turis asing dari Malaysia, ataupun nanti next akan ada penerbang lain dari negara lain juga. Yes. Seperti itu. Dari Bea dan Cukai juga seperti itu Pak ya? Oke, dari kita ya, kalau di kita prinsipnya gini, kalau di negara itu, kalau pemerintah sudah memutuskan, ini internasional jalan, semua aparat pasti mendukung. Yes. Tapi saya mau menambahkan nih ya, ingat nih, yang harus ini sekalian kita podcast, mudah-mudahan nanti yang nonton banyak gitu ya. Ketika kita bicara dibukanya penerbangan internasional, jangan hanya melihat kedatangan penumpang loh. Setuju. Di sini ada kargo internasional nanti. Iya. Akan dibuka juga pergerakan barang dari Kalimantan Selatan itu ke luar negeri. Artinya apa? Potensi ekonomi jadi besar, multiplier efeknya banyak. Jadi saya menghimbau nih nanti teman-teman yang di Kalimantan Selatan terutama yang mungkin punya produk-produk UMKM gitu ya. Mereka bisa nanti tuh, wah pasar baru nih. Karena selama ini di kita gitu ya, Kalsel itu kalau teman-teman UMKM itu mau ekspor barang, dalam hal ini misalnya Kuala Lumpur gitu ya, Malaysia ya, dia harus entah itu ke Surabaya dulu ya Pak ya, ke Jakarta dulu. Artinya apa? Itu cost-nya besar. Betul. Akhirnya daya saing produknya kita yang akan kita jual di luar itu, harganya itu lebih sulit untuk bersaing.
Tapi dengan adanya penerbangan langsung, sekali lagi nih, bukan hanya masalah penumpang loh. Ini ada kargo internasional. Betul. Potensi ini, peluang ini saya harapkan nanti benar-benar bisa dimanfaatkan. Sekali lagi menurut saya, karena ujungnya ketika kita bisa bersaing, kita bisa menambah nilai ekspor kita, usaha itu berkembang, pemerintah sangat pengen bahwa masyarakat itu semakin sejahtera, kan ujungnya ke situ ya. Betul. Jadi sekali lagi, Bea Cukai pasti siap, dan kita juga menghimbau kepada masyarakat seluruhnya, manfaatkan ini. Manfaatkan sebaik-baiknya. Yang mau jalan ini jalan, tapi yang mau mengembangkan usahanya silakan kembangkan. Kita akan full support. Dampak perekonomiannya luar biasa. Luar biasa. Betul. Tapi berkaitan dengan dampak perekonomian yang luar biasa, ini juga pasti akan harus memperhatikan pengawasan-pengawasan yang tadi kata Pak Oh iya, pasti. Jerry. Pasti. Bukan hanya barang, orang, yang datang Pak, pengawasan dari imigrasi seperti apa Pak? Apakah pernah terjadi ini misalnya orang luar atau orang asing terjadi permasalahan di Kalimantan Selatan ini? Baik, dapat saya sampaikan Mbak. Jadi berkaca dengan pengalaman kami pada saat kami pernah 10 tahun bertugas, saya sendiri bertugas 5 tahun di Ngurah Rai dan 5 tahun di Soekarno-Hatta. Jadi kerjasama antar CIQP sangat kuat sekali. Dalam artian baik itu barang ataupun orang, kami selalu koordinasi. Ataupun ada informasi dari Interpol, pasti CIQP pasti dihubungin, pasti tahu. Betul. Dengan cara itu tadi Pak. Jadi satu hal yang harus kita waspadai dalam hal rangka pengawasan, kalau bea cukai itu dalam rangka barang, kalau imigrasi tentunya orang. Kalau misalnya yang bersangkutan ini sudah kita dapatkan informasi terkait kunjungan dia ini masuk dalam daftar cekal, tentunya nanti kita langsung memberikan tanda bahwa yang bersangkutan tidak boleh masuk. Tapi kalau misalnya itu menyangkut barang, nantinya tentunya dari pihak Bea Cukai akan menghubungi imigrasi, mungkin dengan tanda khusus atau seperti apa. Nanti mereka langsung dibawa dan diamankan oleh pihak Bea Cukai. Tentunya. Bisa deportasi juga. Deportasi juga. Jadi jangan sampai dilupakan, begitu dibuka tentunya ada menyumbang kedatangan yang sangat baik buat masa depan Banjarmasin. Tentunya juga tidak luput dan jangan melupakan unsur pengawasan keimigrasian ataupun unsur pengawasan dari barang-barang yang ditangani oleh Bea Cukai seperti itu. Kalau data yang sudah pernah Bapak temukan nih dari imigrasi, Bea Cukai di Kalimantan Selatan sendiri nih Pak, ada nggak sih Pak terjadi hal-hal yang mungkin tadi seperti yang Pak Endi bilang, ada yang dicekal, ada yang tidak boleh masuk, sama barang juga. Apakah pernah terjadi di sini? Kalau dari imigrasi belum ada Mbak. Belum ada ya? Belum ada, cuman tadi yang Mbak tanyakan bahwa kesiapan untuk kedepannya nanti tentunya dalam rangka pengawasan tentunya kita perketat lagi. Karena potensinya ada. Potensi Pak, ya? pasti ada. Penerbangan Tentu karena internasional penerbangan ini. sudah berlari dengan penerbangan yang lain, tentunya juga semakin banyak nanti hambatan dan ataupun kendala-kendala yang nanti akan kita hadapi seperti itu. Sudah siap dengan kendala-kendalanya. Harus siap dong. Jadi kalau dari Bea Cukai ada nggak Pak Jadi barang gini, yang bermasalah? Ya. Ketika sebuah organisasi mencoba membuka dirinya lebih besar, apalagi untuk mengembangkan bisnis prosesnya gitu ya, menurut saya resiko yang akan timbul pasti ada, pasti akan bertambah gitu ya. Tapi kan yang paling penting apa? Ketika kita takut, kalau gitu maksudnya apa pilihannya? Daripada takut resiko, tutup aja gitu. Kan nggak begitu ya, pemerintah kan nggak begitu ya. Ketika kita bicara ada resiko, otomatis harus dilakukan apa? Mitigasi resiko, kan gitu ya. Betul. Persiapan, perencanaan, dan ini kolaborasi kita, sinergi kita, itu bagian daripada memitigasi resiko-resiko itu. Nah, baik itu pertanyaan tadi ya, ada nggak kasus terkait dengan potensi masalah penerbangan internasional? Kalau di Kalimantan Selatan, ini kan penerbangannya perdana, gitu ya. Kalau kita bicara kasus ya, otomatis yang langsung ditangani oleh Bea Cukai terkait penerbangan internasional, penerbangan loh ya, belum ada. Tapi kalau bicara potensi, ya besar gitu. Dan itu buat kami, itu bagian daripada amanah tugas yang harus kami jalankan di seluruh bandara yang sekarang berjalan, mau di mana, Cengkareng, Kuala Namu atau dimanapun ya, itu kan memang tugas dan fungsi. Kalau dalam hal barang ya Bea Cukai, dalam hal orang ya imigrasi, itu memang bagian daripada fungsi pengawasan yang harus kami lakukan. Dan insya Allah kami akan full support, kita juga terus mengembangkan sistem pengawasan kami gitu ya, dan nggak berarti ada resiko kita tutup gitu, enggak, karena kalau kita tutup ya kesian masyarakatnya nggak berkembang gitu ya.
Dan itu yang menurut saya pemerintah pertimbangannya ketika membuka ini kan dia harus membuka akses dong, sehingga ini membuat perekonomian daerah itu semakin lebih cepat berkembang kan kira-kira gitu. Nah posisinya adalah nggak usah diragukan, insya Allah tim kami yang di bandara ini insya Allah kita akan siap full siap. Tinggal manfaatkan aja tuh. Manfaatkan. Baiknya. Jangan sepi. Nanti kalau sepi 2-3 bulan sepi dievaluasi. Iya, betul. Jadi Gitu. ini alhamdulillahnya karena memang ini belum ya. Tapi kalau yang pendatang orang asing yang datang ke dalam sini tanpa melalui bandara itu ada pernah nggak Pak? Kalau orang silakan ditanya. Kalau begini Mbak, tentunya kalau Banjarmasin sudah membuka diri, kemudian sudah mengumumkan, mencanangkan bahwa sudah dibuka bandara internasional. Tentunya di situ sudah ada perangkat, baik perangkat dari aparat imigrasi, bea cukai, karantina, pihak Angkasa Pura selaku penyelenggara bandara. Tentunya mereka orang asing itu harus melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Kalau status internasional sudah ada petugas imigrasi. Kalaupun orang asing tidak melalui bandara internasional, tentunya mereka sudah melalui pemeriksaan yang ada di kota lain. Bisa jadi sudah dilakukan pemeriksaan di imigrasi Soekarno-Hatta, kemudian melanjutkan penerbangan domestik, turun di bandara Samsudin Nur, bisa lanjut lagi ke mana, misalnya mereka bekerja di daerah Kota Baru atau Batu Licin, ya bisa saja lanjut tidak melalui pemeriksaan imigrasi di sini. Hanya tetap ada nanti petugas imigrasi yang akan mengecek mereka sudah melalui tempat pemeriksaan imigrasi di mana. Tentunya nanti ada petugas yang sudah standby di sini kalau untuk di Bandara Samsudin Nur. Jadi kayaknya nihil orang asing tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Tidak akan luput. Karena kita sudah didukung juga dengan kesisteman yang sudah mumpuni. Seperti itu, Mbak. Itu juga barang ya Pak ya? Iya. Karena sudah diperiksa gitu ya. Iya dong. Jadi ketika sampai di sini udah clear masalah gitu. Nah untuk mungkin ada yang hal lain Pak yang masyarakat perlu tahu nih dari imigrasi, dari bandara juga, dan dari bea cukai ketika bandara internasional kita sudah mulai melakukan penerbangan internasional nanti di 20 Oktober ya. Yang mungkin tidak pernah terpublis gitu dari imigrasi, bea cukai atau dari bandara sendiri. Ada nggak sih Pak? Jadi terima kasih. Ini imbauan buat seluruh masyarakat ya. Artinya banyak hal yang mungkin masyarakat kita ini awal-awal baru bikin paspor misalnya. Kan gitu. Ini harus dipahami bahwasanya di negara lain ini tidak sama seperti di negara kita. Ini harus dipahamin dulu. Makanya kalau sudah mau berangkat ke luar negeri, siapkan selengkap mungkin semua fasilitas yang ada pada kita. Itu. Begitu ada masalah di negara lain, ampun dah gitu. Kan gitu bahasa gitu ya Bapak sekalian ya. Ini harus dipahami dulu. Karena jangan enak-enak yang lihat di TV dimanapun, enak dah bisa ke sana ke sini. Tapi nggak paham artinya apa? Apa yang harus saya siapkan untuk ke sana ya? Ya mungkin harus bikin paspor dulu, terus apalagi dan semuanya ini juga harus. Nah, nanti ini akan terlihat pada saat kita mengisi semua yang ada di dalamnya All Indonesia. Ini dulu. Mau sampai sana udah diisi enak. Dari bandara asal mau balik lagi ke Banjarmasin enak. Nah itu satu. Yang kedua, ini juga perlu dipahami kawan-kawan. Bandara internasional itu bisa muncul itu tidak semudah yang dipikirkan orang. Prosesnya panjang sekali. Nah sehingga alhamdulillahnya kita sudah ditentukan oleh pemerintah, artinya sudah resmi secara full untuk operasional murni menyeluruh sebagai bandara internasional. Ini yang harus didukung oleh masyarakat kita. Rutenya sudah ada, awal ini kita akan rutenya di Kuala Lumpur dan pesawatnya Air Asia. Ini harus kita pertahankan dulu. Siapa ini harus diisi dulu kuotanya, artinya orangnya berapa dan sebagainya. Paling tidak ya minimum itu 75% harus terisi. Ini harus bertahan sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau tidak bertahan bahaya ini.
bisa-bisa nanti tidak terbang lagi kan gitu. Iya, ini yang jangan salah. Nah, kalau yang mungkin insya Allah dari Banjarmasin ke Kuala Lumpurnya bisa full. Yang dari Kuala Lumpur ke sininya. Nah, makanya kemarin kita guide juga dari pemerintah provinsi, pemerintah kota kita Banjarbaru terkait pariwisata kita apa sih yang mau dijual. Jadi sehingga orang asing itu daya tariknya ada ke sini nih. Itu kita udah koordinasi dengan kawan-kawan pariwisata, termasuk pengembangan daripada timnya provinsi dan timnya kota kemarin. Ini loh tujuan wisata kita mau diapain sih? Kita kan punya Martapura nih, Kota Intan. Kita punya Pasar Terapung, macam-macam. Ini kita angkat aja artinya sampai ke ujung-ujung Kota Baru, semuanya saya bilang. Karena apa? Tujuan orang masing-masing. Kalau religi pasti sudah ada, tinggal ditentukan titik-titiknya dan sebagainya. Misalnya nih, Haul Abah Guru Sekumpul 5 Rajab, Haul Datuk Kelampian sekian, jadi semuanya sudah ada datanya. Orang-orang kan enak tuh. Dari sana, tinggal saya ke Banjarmasin nanti Kalimantan Selatan kan gitu. Nah, ini juga harus kita sampaikan kepada kawan-kawan. Banyak hal sebenarnya. Nah itu terdengar azan, Ya. tandanya Hold masuk sholat asar ya. Iya. Kita hold dulu ya. Iya. Kita break sesaat, setelah ini kita akan closing statement dari semua narasumber. Kami Ya. akan kembali untuk Anda. Ya, pemirsa Coca-Cola, Komindak Also komunikasi langsung. Nah, itu. Ini Bapak-bapak seperti yang tadi sudah kita janjikan, sesi terakhir nih ya. Ya. Perbincangan kita, walaupun sebenarnya perbincangan mengenai Bandara Internasional yang nanti 20 Oktober akan ada penerbangan perdana ini ke Kuala Lumpur, ini akan masih menjadi keingintahuan dari masyarakat kita ya, betul. dan juga masyarakat luar mungkin yang ingin terbang ke sini. Saya mau dari Pak tuan rumah dulu ya. Boleh. Mohon maaf, kita ke tuan rumah dulu. Apa ya yang ingin disampaikan untuk masyarakat nih Pak? Oke, jadi alhamdulillah Bandara Internal Samsudin Nur kita, bandara orang Banua ini sudah resmi secara full bisa operasional, jadi nggak musiman lagi. Nanti di tanggal 20 Oktober 2025 itu akan terbang perdana ke Kuala Lumpur. Artinya harapannya warga Kalimantan Selatan khususnya ini sudah tercapai dan ini mudah-mudahan bisa langgeng, bisa jalan terus hingga seterusnya. Insya Allah nanti bisa bertambah lagi maskapai lain bisa masuk dan bisa menambah rute-rute baru ke negara-negara lain. Yang selanjutnya ini adalah peluang kita untuk mengakomodir warga kita yang mungkin insya Allah nanti banyak yang umroh. Ini mudah-mudahan bisa langsung connectingnya dari Banjarmasin, Kuala Lumpur, Jeddah atau Madinah. Ini juga harapan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga demikian. Kami juga mendukung programnya Gubernur, programnya Ibu Wali Kota Banjarbaru, bahwasanya kita bisa mengakomodir kebutuhan ataupun harapan warga Kalimantan Selatan khususnya. Nah, saudara sekalian, insya Allah nanti masih banyak peluang bagi Anda semua yang ingin terbang menuju Kuala Lumpur ataupun ke negara-negara lain melalui Bandara Internasional Samsudin Nur ini. Nah, nanti persyaratan-persyaratan apa saja ini mungkin nanti bisa dijelaskan oleh saudara kita yang dari imigrasi maupun dari Bea Cukai agar Anda pada saat di luar negeri tidak kebingungan. Karena di sana beda banget dengan seperti di tempat kita berada. Nah, itu perlu disiapkan segala sesuatunya. Jadi inilah yang kami komitmen dari bandara dan juga insan terkait, CIQ ini adalah partner kita. Ini kami semaksimal mungkin akan memberikan yang terbaik terhadap pelayanan internasionalnya. Karena supaya kita mengangkat semuanya nanti. Ini salah satu potensi kita juga supporting programnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat nasional. Ini supaya semuanya berkembang melalui Banjarmasin. Kita punya geopark, kita punya dan sebagainya. Nah, ini saudara sekalian,
Bismillah nanti tanggal 20 Oktober kita akan perdana. Silahkan saja, tiket sudah terjual semua, sudah ada dibuka di berbagai link. Ada Traveloka, ada linknya AirAsia sendiri dan sebagainya, silahkan dicek. Insya Allah tidak terlalu mahal, tidak terlalu jauh, dan sepertinya masih di bawah dari tiketnya yang ke Jakarta. Ini, monggo, silahkan, di sana sudah terpampang semua. Terkait nanti apa saja dan sebagainya untuk persyaratan, kami persilahkan dari saudara-saudara kita yang ada di CIQ, dari Imigrasi dan Bea Cukai untuk memberikan masukan. Saya dari bandara itu. Ya, jadi ditunggu saja ya. Di 20 udah bisa dibeli tiketnya kata Pak Sudah Trubus. bisa dibeli dari jauh di promosi. Iya. Dari Imigrasi Pak, apa Baik. yang ingin disampaikan kepada masyarakat ini berkaitan dengan bandara internasional kita yang akan terbang nanti di Oktober? Baik, terima kasih. Untuk imigrasi tentunya yang kami sampaikan adalah bahwa bagi para warga masyarakat Banjarmasin yang nantinya akan bepergian ke luar negeri, khususnya penerbangan dari Banjarmasin ke Malaysia, tentunya bagi yang sudah memiliki dokumen perjalanan ataupun paspor, tentunya nanti betul-betul menyampaikan atau sudah mempunyai tujuan pasti. Iya. Tujuannya ke sana dalam rangka liburan, bekerja, atau kegiatan lainnya, studi, ataupun berkunjung ke keluarga yang mungkin ada di Malaysia, tapi pastikan bahwa ke sana tujuannya jelas. Jangan sampai nanti berangkat dengan tujuan menyampaikan ke petugas imigrasi dalam rangka untuk melancong atau wisata, tapi kenyataannya mereka bekerja. Tentunya kan akan timbul masalah nanti di negara lain, nantinya juga kalau sudah timbul masalah, yang akan repot juga kedutaan kita di sana. Betul. Akan memberikan bantuan hukum dan memulangkan warga negara Indonesia yang bermasalah di sana ke Banjarmasin lagi ataupun ke wilayah yang ada di Banjarmasin. Tentunya kami dari imigrasi dari awal mengajukan permohonan paspor sudah kami sampaikan sosialisasi bahwa tujuan mengajukan permohonan paspor apa? Ya. Untuk bekerja, untuk sekolah, untuk ibadah, mesti jelas. Tapi begitu sudah sampai memberikan keterangan tidak benar, ada sanksi pidananya. Sanksi hukumnya ada, begitu sudah datang ke sini, mengajukan paspor lagi, sudah kita blacklist, tidak akan bisa lagi mengajukan paspor. Karena di awal sudah memberikan keterangan tidak jelas, seperti itu. Jadi kami dari imigrasi tentunya memberikan, mendukung sekali penerbangan yang akan dimulai tanggal 20 Oktober nanti dengan AirAsia. Bapak Trubus selaku penyelenggara bandara, Pak Jerry, kami akan bekerjasama dengan penuh semangat. Semoga nanti akan berjalan dengan baik dan lancar seperti itu. Jadi intinya yang bikin paspor harus jujur gitu ya Pak ya. Betul. Oke Pak Jerry, kalau Bea Cukai Oke gimana? ya. Oke, untuk seluruh warga masyarakat Kalimantan Selatan, kita semua harus patut berbangga gitu ya. Karena sekarang Banjarmasin bandaranya sudah ditunjuk sebagai bandara internasional. Silahkan dinikmati itu, Betul. mau liburan silahkan, tapi juga harus bisa melihat ini sebagai peluang. Betul. Sekali lagi, saya mengangkat ke situ nih. Karena pemerintah itu membuka satu bandar jadi internasional itu bukan hanya sekedar orang memfasilitasi orang liburan, nggak Iya, mesti betul. itu. Tapi ada hal-hal lain, value edit lain ya, nilai tambah lain yang diharapkan. Betul. Jadi ada peluang di sini bagaimana kita mengembangkan potensi daerah kita. Gitu. Silakan yang punya jaringan, buka itu jaringan keluar, tawarkan apa-apa yang bisa dijual di provinsi Kalimantan Selatan yang kita sangat banggakan ini, gitu ya. Betul. Kalau perlu para pengusaha UMKM daerah gitu ya, ajukan proposal tuh ke perusahaan di Kuala Lumpur gitu. Jadi bagi saya begini. Ini tidak sekedar hanya orang liburan, tapi peluang yang bisa diciptakan dari adanya penerbangan internasional itu begitu besar. Dan harapan saya dari Bea Cukai, masyarakat bisa benar-benar memanfaatkan itu, sehingga apa yang diharapkan pemerintah itu benar-benar bisa mendatangkan manfaat yang sangat besar untuk masyarakat. Kira-kira itu ya. Betul. Dan kami di Bea Cukai, seandainya nanti gitu ya, masyarakat ada yang berpeluang untuk membuka bisnis perdagangan ke internasional ya lewat bandara ini, silahkan ke kantor pelayanan kami Bea Cukai Banjarmasin di pelabuhan sana, bisa konsultasi,
kita akan bantu dan kita akan asistensi, Iya. terutama untuk perusahaan-perusahaan UMKM nih, karena barang-barangnya nanti kan bisa langsung Kuala Lumpur. Betul. Sekali lagi, itu yang kami harapkan sehingga bukan hanya sekedar adanya penerbangan internasional untuk liburan, tapi yang paling penting bisa ada multiplier efek yang bisa meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di Kalimantan Selatan. Mungkin itu ya. Meningkatkan perekonomian masyarakat Nah, Kalsel betul. sendiri. Betul. Ya. Itu yang paling penting. Ya, itu. Oke, baik. Ini sudah mulai agak gelap. Ini lampunya yang gelap atau kita harus pamit, tapi terima kasih banyak Ya. ya Bapak Trubus, Pak Sama-sama. Endi dan juga Ya. Pak Jerry. Perbincangan kita hari ini mudah-mudahan bisa memberikan informasi kepada masyarakat luas ya tentang nantinya 20 Oktober itu ada penerbangan perdana untuk Ya. internasional. Tujuannya Kuala Lumpur. Kuala Lumpur untuk awal ini. Selanjutnya akan ada rute-rute lain. Iya. Jadi jangan lupa kalau mau jalan ke sana nanti ke sini bawa usaha gitu ya. Betul. Gitu ya. Mantap. Ajak Oke, baik. partner-partnernya ke sini. Iya. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup Terima kasih. pakai yel-yel ya. Pakai ya, Pak. Iya. Nanti kalau saya bilang Bandara Internasional Samsudinur, Bunga Sebanar. Apa, Pak? Bandara Internasional Samsudinur, Bunga Sebanar. Bungas. Bunga Sebanar. Bunga Sebanar. Ah, tangannya harus gini ya, Pak ya? Iya, gini Gini ya. Kalau bunga kan Boleh harus deh. gini. Ada Jempol yel-yelnya dua. kata Pak JM ya. Nanti setelah sebelum ditutup kita baru yel baru oke gitu. Oke. Yel-yel dulu atau saya tutup? Saya Maka- tutup aja ya. Saya tutup aja. Ayo, tutup. Ayo, Pak. Ditutup, Pak. Oke. Ya. Silakan, Tutup Pak. dulu baru saya Yel-yel. nanti ngomong. Baru Bunga Sebanar. Silakan. Tutupnya udah, Pak, tadi Oh gitu. ditutup. Udah gitu. Saya tutup ya pemirsa. Tetap di Coca-Cola, Iya. Kominda Kalsel, komunikasi langsung. Sampai jumpa. Iya. Silakan. Bandara Internasional Samsudinur, Bunga Bunga Sebanar.